Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kabar Pemilu Kada kembali hadir menjumpai Anda. Selama 1 jam ke depan saya Prita Zega akan menemani Anda untuk mengabarkan sejumlah kabar mengenai Pemilu Kada serentak 2024. Dan pemirsa, inilah kabar Pemilu Kada selengkapnya untuk Anda. Kita awali kabar Pemilu Kada sore hari ini pemirsa, debat kandidat calon bupati dan wakil bupati Blitar, Jawa Timur terpaksa dihentikan oleh KPU. Hal tersebut dilakukan karena suasana sudah tidak kondusif dan KPU dianggap tidak konsisten dalam menerapkan aturan debat. Pasangan calon Bupati Blitar nomor urut 1 melakukan walkout saat debat kedua Pilkada Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Mereka protes karena pasangan calon nomor urut 2 membawa catatan saat menyampaikan visi misi dalam sesi awal debat. KPU juga dianggap tidak konsisten dalam menerapkan aturan debat. Karena suasana tidak kondusif, debat kandidat calon bupati terpaksa dihentikan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kericuhan di dalam ruangan debat. Karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memediasi masing-masing LO ternyata tidak ketemu. Terima kasih. Pasangan nomor urut 2 Rini Syarifah dan Abdul Goni berkuku. Menurut mereka sesuai peraturan, pasangan calon diperbolehkan membawa catatan selama pembacaan visi misi saat debat. Menyampaikan beberapa janji sebesar memberikan kami print out slide kita sehingga kita inisiasi membawa slide-nya itu sendiri. Nah, itu sudah disampaikan juga oleh KPU. Selama itu dalam konteks visi misi diperbolehkan. Ini tadi print out-nya dari KPU atau sendiri? Akhirnya kita ini sendiri. Dari KPU ya, dari KPU. Tapi ini di kesepakatan kalau visi misi ini diperbolehkan. Visi misi diperbolehkan dari tatip pertama sampai hari ini visi misi diperbolehkan. Menurut Ketua KPU Kabupaten Blitar, Sugino, pihaknya terpaksa membubarkan debat karena tidak ada titik temu antar kedua pihak untuk menyepakati kesepakatan yang sudah ditentukan. Yang krusial faktor ini adalah kaitan dengan bagaimana pelaksanaan tata tertib ini dilaksanakan oleh masing-masing pasangan calon dan tim. Ya, kita sudah rapat beberapa kali bersama LO bagaimana kegiatan debat kedua ini bisa disepakati dan bisa kita laksanakan bersama-sama. Setelah dihentikan oleh KPU, kedua pasangan calon dan tim pendukung yang datang ke acara debat langsung meninggalkan ruang debat. Dari Blitar, Jawa Timur, Muhammad Imron, TV One mengabarkan. Pemirsa, menjelang pencoblosan di Pilkada Jakarta, sejumlah pasangan calon gubernur gencar melakukan pertemuan dengan tokoh nasional. Hal tersebut dilakukan untuk menaikkan elektabilitas pasangan calon, apalagi berdasarkan survei sejumlah lembaga persaingan di Pilkada Jakarta semakin ketat. Ini merupakan memang sebuah wilayah yang cukup spesial, berbeda dengan wilayah pilkada lainnya. Karena menunjukkan bahwa di DKI ini memang konstelasi politik ini penting ya. Dan bagaimana menjaga berbagai pihak ini untuk memberikan dukungan yang real begitu. Karena begini, siapapun nanti yang akan duduk di DKI tentunya harus betul-betul inline dengan kepemimpinan pusat. Agar program-program terutama dari Pak Prabowo Gibran ya, ini bisa program-program yang terbaik untuk warga bisa lebih bersinergi untuk
jatuh ke tangan yang tepat untuk tepat sasaran ke warga masyarakat yang membutuhkan. Jadi sebenarnya kalau kemarin kita lihat ada pertemuan-pertemuan ya yang orang bilang rally begitu. Sebenarnya bukan rally ya, karena memang pertemuannya sudah lama direncanakan, tetapi karena kesibukan peralihan transisi antara Presiden ke-7 ke-8 itu tentunya kita harus menunggu waktu yang tepat begitu. Tapi intinya pertemuan kemarin itu lebih banyak berkoordinasi seperti apa sih DKI nanti kalau memang takdir menentukan ya bahwa Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono yang akan memimpin di DKI. Sementara pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung, Rano Karno juga terus bergerilya meyakini sejumlah tokoh untuk berada satu perahu dengan mereka. Meski telah mengantongi dukungan dari mantan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama, Pramono Rano terus mencari dukungan dari sejumlah tokoh nasional. Salah satunya adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Rano bahkan di sejumlah kesempatan meyakini meski tidak secara gamblang Anies mendukung Pramono Rano, namun Rano mengklaim para pendukung Anies saat ini berada di posisi mereka. Ini berkaitan dengan bertemu tokoh nasional. Jauh sebelum sebelum Kang Emil melakukan pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh, Mas Pram juga sudah bertemu dengan berbagai macam tokoh ya. Mas Anies misalnya sudah bertemu di CFD secara tidak sengaja, seperti itu kan, berdiskusi. Yang kemudian mungkin setelah itu ditindaklanjuti oleh banyak pendukung-pendukung atau elemen Mas Anies itu yang berjalan bersama kami, ya, mendukung kami, kemudian memberikan masukan-masukan terkait dengan visi misi, dan itu memang sudah tercermin sekali. Misalnya itu melanjutkan JIS, kemudian melanjutkan Jakling KRP 0. Kalau udah ada rencana bertemu lagi dengan Mas Anies selain di CFD, sama Pak Prabowo ada nggak? Untuk Pak Prabowo, mohon maaf ya, ini saya harus berbicara fakta. Pak Prabowo kan kerja 10 tahun kata Bu Siti Fadila tadi. Saya harus berbicara fakta ya. Alhamdulillah kami sudah sempat bertemu duluan pada masa periode pilkada ini. Mas Pram itu dengan Pak Prabowo langsung di rumahnya ya bertemu. Sementara itu, juru bicara pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana, Siti Fadila Supari, justru mengkritisi pertemuan pasangan calon gubernur dengan sejumlah tokoh. Menurutnya, hal itu gaya lama yang belum tentu disenangi masyarakat Jakarta. Siti Fadila Supari juga meminta jangan berlomba mendekati penguasa, melainkan berlombalah mendekati rakyat. Manuver dengan cara mendekati penguasa itu adalah gaya lama yang belum tentu disenangi masyarakat Jakarta yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang rasional. Seolah-olah penguasa itu akan bisa mengatur pemenangannya. Nah itu suatu konsep yang sangat salah. Dan kalau saya lihat pada paslon 01, maaf ya Mbak Ceril, nah itu satu, dia bertemu dengan Pak Prabowo, kemudian kayak panik, kemudian ke tempatnya ke Solo. Nah itu menunjukkan kepanikannya. Menurut saya 01 itu panik. Satu, itunya menurun dibandingkan dengan 03 ya Pak Arief ya. Bapak Arief senyum-senyum deh Pak Arief. Nah kemudian menurun, kemudian Pak Suswono mendapatkan apa namanya suatu kecelakaan di dalam berbicara, di mana dia mendiskreditkan Nabi Muhammad. Itu berat sekali. Mestinya jangan berlomba mendekati penguasa, tapi berlomba mendekati rakyat. Kemudian program-programnya diperjelas bahwa memang berpihak pada rakyat itu. Jadi menurut saya itu kepanikan saja. Dan kemudian apakah mendekati penguasa itu pasti akan menjadi menang? Itu belum tentu. Menurut saya belum tentu. Nah yang paling penting adalah bagaimana mendekati rakyat. Hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan Pilkada Jakarta akan bersaing ketat dan diprediksi terjadi 2 putaran, membuat para paslon dan pendukungnya terus berjibaku untuk menaikkan elektabilitas mereka. Maka wajar jika mereka melakukan gerilya politik dengan melakukan pertemuan sejumlah tokoh. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, kita beralih ke kabar lainnya pemirsa. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Senin malam sebagai bentuk silaturahmi antar dua tokoh yang sudah lama bersahabat.
Meski tidak mengetahui isi pembicaraan karena digelar secara tertutup, pertemuan itu merupakan pertemuan dua tokoh serta sahabat yang selalu ingin berbagi cerita hingga saling menguatkan satu sama lain. AHY mengaku terharu melihat persahabatan keduanya yang sudah berjalan selama puluhan tahun. AHY pun mengaku keduanya dapat menjadi contoh terlebih dalam memberikan pemikiran-pemikiran terbaik untuk memimpin negara sebesar Indonesia dengan kompleksitasnya. Prabowo sedang menemui Pak SBY di Cikeas. Jadi sebenarnya lagi ngobrolin apa ini atau dalam rangka apa ini? Dua sahabat, dua tokoh, dua pemimpin yang selalu ingin berbagi cerita, saling menguatkan satu sama lain, dan indah sekali. Saya selalu terharu melihat persahabatan beliau yang sudah puluhan tahun dan kini sama-sama ingin menuntaskan pengabdian, dan saya rasa sangat baik kalau kedua tokoh tersebut bisa terus berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan baik. Saya nggak tahu apa pembicaraannya karena ini pertemuan tertutup ya sebetulnya ya, tetapi yang jelas saya rasa ini adalah sesuatu yang baik ya, yang bisa ditiru oleh kita semua, bahwa pada saatnya kita semua ingin terus memberikan pemikiran-pemikiran terbaik, apalagi untuk memimpin negara sebesar Indonesia dengan kompleksitasnya. Saya rasa apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo ini luar biasa. Beliau tuh benar-benar tidak ada perasaan lain ya untuk terus mendengarkan dari berbagai pihak, tua muda, apapun latar belakangnya, beliau selalu mendengarkan. Ini sesuatu yang juga sangat saya kagumi dan apresiasi. Ya, pemirsa, Kabar Pemilu akan kembali hadir dengan kabar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta gencar melakukan kampanye jelang pencoblosan. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat di Istana Negara Jakarta. Salah satu nama yang dilantik adalah mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat. Presiden Prabowo Subianto hari ini kembali melantik sejumlah pejabat di Istana Negara Jakarta. Sejumlah nama dilantik untuk menempati posisi di Dewan Ekonomi Nasional, Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, serta anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Iva Rosita dilantik menjadi anggota KPU RI periode 2022-2027. Presiden Prabowo juga melantik Mari LK Pangestu sebagai Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional bersama 6 anggota Dewan Ekonomi Nasional lainnya. Mereka yang dilantik sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional adalah Khatib Basri, Arif Ansori Yusuf, Haryanto Adikusumo, Herianto Irawan, Septian Haryo Septo, dan Muhammad Firman Hidayat. Sementara itu mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono dilantik sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Presiden juga melantik sejumlah nama untuk mengisi posisi Ketua dan anggota Kompolnas periode 2024-2028. Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan dan Mendagri Tito Karnavian menduduki posisi Ketua dan Wakil Ketua Kompolnas. Selain itu ada 7 anggota Kompolnas yang turut dilantik. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kabar lainnya, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menanggapi elektabilitas paslon Ridho yang mulai menurun dalam survei terbaru. Menurutnya hasil survei terbaru menjadi motivasi bagi dirinya untuk berusaha lebih maksimal. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil kembali melanjutkan safari politiknya untuk bersilaturahmi dengan berbagai kelompok masyarakat. Kali ini ia bertemu dengan ratusan ustazah se-Jakarta yang tergabung dalam Ustazah Peduli Palestina. Dalam silaturahmi yang digelar di Majelis Fakihatuddin Blok A Jakarta Selatan itu, Ridwan Kamil menyampaikan visi misi serta program kerjanya untuk Jakarta. Dalam pertemuan itu juga perwakilan Majelis Taklim se-Jakarta itu juga melakukan deklarasi dukungannya untuk pasangan Ridho. Menanggapi hal itu, Ridwan Kamil bersyukur dengan penambahan dukungan dari kelompok masyarakat. Ia berharap dukungan tersebut bisa kembali meningkatkan elektabilitasnya yang mulai menurun di survei terakhir. Kalau hasilnya sesuai harapan, kerjalah sampai akhir waktu.
Kalau belum sesuai harapan, apalagi kerjanya double-double. Jadi kalau ada pertanyaan tentang survei, jawaban saya sama, mohon maaf ya, yaitu survei itu pembaca mood hari ini, bukan penentu takdir. Takdir itu dijemput dengan kita kerja-kerja maksimal. Nah, ini contohnya ya. Ini pulang dari sini para ustazah punya jamaah ya Bu, sebanyak-banyaknya yang akan disosialisasikan tentang pasangan itu. Sebelumnya Ridwan Kamil juga mendatangi Gereja Katedral Jakarta Pusat. Kedatangan Ridwan Kamil disambut pengurus gereja Keuskupan Katedral, yakni Uskup Agung Romo Ignatius Suharyo. Keduanya kemudian melakukan pertemuan secara tertutup selama 1 jam. Menurut Ridwan Kamil, dalam pertemuan itu ia mendengarkan masukan dari Keuskupan Agung Jakarta agar memperhatikan masyarakat yang tidak mampu serta menjaga keutuhan umat beragama di Jakarta. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung bertemu kelompok supporter Jakmania di Stadion VIJ Petojo, Cideng, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, selain berjanji merenovasi stadion, Pramono juga berencana mengadakan turnamen Piala Gubernur untuk mencari pemain muda potensial di Jakarta. Pramono Anung kembali melanjutkan safari politiknya menemui berbagai kelompok masyarakat. Kali ini Pramono menemui kelompok supporter Jakmania di Stadion VIJ Petojo, Cideng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan di stadion memiliki sejarah bagi Persija Jakarta itu, Pramono menggelar dialog dengan warga untuk menyerap berbagai aspirasi dan keluhan dari warga, di antaranya masalah air, parkir kendaraan, dan juga renovasi stadion. Pramono berjanji untuk merenovasi Stadion VIJ Petojo sehingga stadion tersebut kembali bisa digunakan sebagai tempat latihan untuk Persija Jakarta. Tak hanya itu, Pramono juga berjanji menggelar turnamen Piala Gubernur untuk mencari bakat-bakat pesepak bola muda di Jakarta. Ada pertanyaan bagaimana dengan pembinaan kepada klub-klub yang ada. Saya akan menginisiasi untuk 44 kecamatan yang ada Piala Gubernur. Dan kalau itu kompetisinya diadakan secara rutin, itu bisa menjadi tempat untuk rekrutmen para pemain yang akan bermain di Persija. Sehingga dengan demikian Persija juga mempunyai stok yang berasal dari dalam sendiri, dari kompetisi yang ada, dan saya yakin itu akan menjadi kekuatan bagi Persija. Sebelumnya Pramono dan Rano Karno menghadiri konser Jakarta Menyala yang diadakan di Parkir Timur Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta. Keduanya yang didampingi dengan istri masing-masing kemudian menyapa warga yang datang ke konser tersebut. Selain menikmati beragam hiburan, dalam acara ini warga juga berkesempatan berdialog dengan Pramono Rano. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ibu-ibu serikan di Jakarta Menyala. KPU Jakarta Pusat mulai mendistribusikan 145 logistik alat bantu tunanetra atau ABTN untuk Pilkada Jakarta. Setibanya logistik di KPU langsung dilakukan pengecekan ulang oleh petugas panitia pemilihan kecamatan untuk memastikan jumlah tersebut sesuai dengan data pengiriman. Selanjutnya logistik itu disimpan di tempat yang aman. Dalam pergeseran logistik dari gudang kota ke gudang kecamatan dipantau langsung oleh Ketua KPU Jakarta Pusat. Logistik yang didistribusikan tak hanya alat bantu tunanetra, tapi juga logistik lainnya seperti sampul kertas biasa, sampul, form C, dan lainnya. Bagaimana suasana terkini kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan kami hadirkan langsung untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. 3 calon gubernur Jakarta kian giat berkampanye untuk meningkatkan elektabilitas mereka. Setelah pagi tadi berkunjung ke sejumlah tempat, sore ini ketiga paslon melanjutkan safari politiknya ke lokasi lain. Kita akan melihat agenda ketiga paslon gubernur Jakarta bersama para reporter TV One.
Sudah ada Hilda Ramadanti, Rizka Salsabila, dan Yulinda Tridewi. Selamat sore rekan-rekan, pertama kita akan ke Hilda dulu di lokasi belusukan Ridwan Kamil. Selamat sore, Hilda, bagaimana kampanye Ridwan Kamil untuk sore hari ini? Apa saja agenda dari Ridwan Kamil? Ya baik, Prita Zega dan juga pemirsa, menjelang 22 hari menuju pemilihan kepala daerah yang nantinya akan dilangsungkan pada 27 November mendatang. Nah, ini merupakan agenda lanjutan dari calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil yang mana tadi pagi ia sempat mengunjungi Majelis Ta'lim se-Jakarta, dan ini merupakan agenda kedua setelahnya, yaitu dengan melakukan kegiatan bersama Jaguar RK yang nantinya akan ada kegiatan bermain games dan juga akan ada makan warteg gratis dengan mengusung tema traktiran Ridho. Dan memang Zega juga bisa kami gambarkan dan juga kabarkan sampai saat ini memang Ridwan Kamil masih belum tiba di Koja Jakarta Utara di mana tempat saya mengabarkan saat ini, dikarenakan memang agenda diperkirakan mulai pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya setelah RK datang akan ada iring-iringan takjidor seperti yang bisa Anda dengarkan dan juga bisa Anda lihat di belakang saya ini pemirsa. Dan juga akan ada beberapa onde-onde dan juga di sekitar saya nih pemirsa, warga sudah mulai menunggu untuk kedatangan Ridwan Kamil ataupun calon gubernur nomor urut 1 ini. Dan nantinya untuk acara games di Jaguar RK nanti, Ridwan Kamil juga akan bermain games bersama para warga. Dan nantinya untuk hadiah-hadiah games yang ditawar juga sangat menarik, yaitu adalah games tebus murah senilai Rp10.000 yang dimana isinya berisi sembako seperti kecap manis, lalu juga ada minyak, lalu juga ada beras dan juga lain sebagainya. Dan nantinya untuk agenda selanjutnya, Ridwan Kamil ini akan bertolak ke Batavia Pantai Indah Kapuk pada pukul 16.30 atau 17 waktu Indonesia Barat nanti untuk bertemu dengan pegiat kuliner Jakarta. Nah, memang untuk kondisi terkini, Prita Zega dan juga pemirsa, memang terlihat antusiasme warga sudah mulai terlihat senang begitu, dikarenakan Ridwan Kamil sebentar lagi akan tiba. Namun memang masih belum terlihat, namun iringan tanjidor dan juga warga sudah mulai berdatangan untuk melihat Ridwan Kamil. Sementara demikian, kembali ke studio Prita Zega. Baik, Hilda, warga masih menunggu kedatangan dari Ridwan Kamil. Selanjutnya kita akan ke Rizka yang berada di kegiatan kampanye Dharma Pongrekun. Halo, selamat sore Rizka. Bagaimana dengan Dharma Pongrekun sore hari ini? Apa saja kegiatannya sore hari ini, Rizka? Ya, Prita Zega dan juga pemirsa, memang sebelum hujan deras ini tiba, Dharma Pongrekun ini sempat berusukan di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang mana kami sempat melihat juga bersama dengan teman-teman kawan-kawan ataupun warga Kebayoran Baru lainnya. Dharma Pongrekun ini sempat menyapa dan juga bercengkrama dengan para ibu-ibu di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang mana kami juga sempat mendengar pembicaraan Dharma Pongrekun dengan para ibu-ibu ini mengenai warga yang mengeluhkan bagaimana mereka ingin membuka usaha, yang mana tempat mereka untuk memulai usaha ini dengan sewa yang mahal, kemudian tidak diperbolehkan untuk berjualan di pinggir jalan. Mereka mempertanyakan bagaimana kami untuk memberikan penghasilan ataupun menafkahi keluarga kami, yang mana kami seperti terhalang untuk mencari hasil untuk berjualan ini, yang mana Dharma Pongrekun sendiri menjawab dan juga memberikan solusi, yang mana nantinya dari salah satu programnya ini yaitu Adab Ekonomi, yang mana akan memberikan bantuan kepada masyarakat untuk membuka UMKM, yang mana nantinya setiap rumah di DKI Jakarta ini dapat menjadi UMKM kecil, yang mana juga mereka nantinya warga Jakarta yang kurang mampu dapat berjuang ataupun dapat pekerjaan, memberdayakan dirinya untuk berjualan dan juga bisa menafkahi keluarganya. Adapun memang tadi sempat sebelum hujan deras terjadi ini, walaupun masih hujan sedikit, ini Dharma Pongrekun juga tetap senang dan ataupun bergembira untuk menyapa warga di daerah Kebayoran Baru, anak-anak, kemudian ibu-ibu dan juga bapak-bapak setiap getaran warga Kebayoran Baru. Dan adapun untuk agenda ini memang harus terhenti dikarenakan hujan lebat yang memang tidak memungkinkan untuk membelusukan kembali ataupun melihat para warga. Adapun nantinya agenda lanjutannya lagi, Dharma Pongrekun sendiri akan melakukan kegiatan ataupun agenda di PIK Jakarta Utara. Demikian Prita Zega. Ya, baik Rizka, terakhir kita ke Yulinda Tridewi yang berada di lokasi acara Pramono Anung. Selamat sore Yulinda, bagaimana dengan Pramono Anung di sana? Apa saja kegiatannya sore ini Yulinda?
Ya, selamat sore Prita Zeda dan juga pemirsa TV One. Sekali hari ini saya sedang berada di agenda dari calon gubernur nomor 3 yaitu Pramono Anung di JGC atau Jakarta Garden City. Di mana ini memang acara sudah selesai seperti yang bisa pemirsa lihat di belakang pemirsa. Ini baru saja selesai agenda pertemuan dan nongkrong bareng bersama dengan Pramono Anung dan generasi muda yang memang tadi juga tidak kalah spesialnya karena dihadiri oleh Aldi Taher selaku artis sensasional yang kita ketahui bersama. Kemudian juga tadi memang pada hari ini Pramono Anung telah melaksanakan beberapa agenda sebelumnya. Yang pertama, dirinya ini hadir ke Stadion VIG yang ada di Petojo, Jakarta Pusat, di mana dalam kunjungannya ini Pramono Anung menyampaikan bahwa stadion ini akan dibuat untuk latihan Persija. Kemudian juga di agenda selanjutnya, ini sebelum di agenda yang pada hari ini saya sampaikan di sini, ini memang tadi Pramono Anung melakukan peresmian dan pembukaan galeri, di mana galeri ini merupakan pameran lukisan dari teman-teman disabilitas yang ada di Mampang Perapatan. Yang kemudian juga tadi sekaligus Pramono Anung membeli 5 buah lukisan sekaligus sebagai bentuk apresiasi kepada para teman-teman disabilitas. Sementara Prita Zega kembali ke Anda di studio. Ya baik, terima kasih Yulinda atas informasinya. Dan tadi juga ada informasi dari Rizka dan juga Hilda di masing-masing paslon. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, diduga saling ejek hingga terjadi penganiayaan, 2 pendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terlibat kericuhan. Kabarnya sesaat lagi usai jeda berikut ini. Masih bersama kami di Kabar Pemilu Kada, pemirsa, diduga saling ejek hingga terjadi penganiayaan, 2 pendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Mobagu, Sulawesi Utara terlibat kericuhan. Kericuhan terjadi saat debat pasangan calon kepala daerah sedang berlangsung. Kericuhan sempat terjadi antar pendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Suasana memanas ini terjadi di luar lokasi debat yang sedang berlangsung di sebuah hotel. Pendukung paslon nomor urut 3, Nayodo Kurniawan dan Sri Tanti Angkara, serta pendukung paslon nomor urut 1, Meidi Makalalak dan Sarip Mokodongan terlibat adu mulut hingga nyaris berujung bentrok. Beruntung kericuhan tidak berlangsung lama setelah pihak kepolisian berhasil meredam aksi massa yang mulai anarkis. Usai kericuhan terjadi, pihak kepolisian mengaku telah menerima 3 laporan dugaan penganiayaan. Sesuai dengan laporan yang ada di SPKT Polres Kota Mobagu, itu laporan polisi ada 3. Pertama kali datang itu 2 orang mengaku bahwa dianiaya di sekitar lokasi debat kandidat. Kemudian untuk selang berapa jam kemudian ada lagi 1 orang melapor dari paslon yang lain mengaku korban penganiayaan, sehingga mereka juga datang melapor, sehingga pada saat itu ada 3 laporan polisi. Pilkada Kota Mobagu 2024 diikuti oleh 3 pasangan calon. Paslon nomor urut 1, Meidi Makalalak dan Sarip Mokodongan yang diusung Partai Nasdem dan P3. Kemudian paslon nomor urut 2, Weni Gaib dan Randy Mangkat yang diusung oleh PKS, PKB, Golkar, Gerindra, dan PAN. Sementara paslon nomor urut 3, Nayodo Kurniawan dan Sri Tanti Angkara diusung oleh PDI Perjuangan, Hanura, serta Demokrat. Dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara, Rifandi Kamaru, TV One mengabarkan. Pemirsa, ratusan surat suara rusak ditemukan dalam proses pelipatan surat suara oleh KPU di berbagai lokasi. Selain surat suara rusak, dalam penyortiran tersebut KPU juga melaporkan jumlah surat suara pilkada yang kurang. Dalam proses penyortiran dan pelipatan ini, petugas KPU Kabupaten Tangerang menurunkan 420 petugas sortir dan lipat. Para petugas itu kemudian menemukan sejumlah surat suara pilkada dalam kondisi rusak dan kurang. Kerusakan yang ditemukan petugas berupa potongan kertas surat suara yang tidak rapi serta bercak tinta yang mengenai foto salah satu pasangan calon. Hingga hari ketiga penyortiran dan pelipatan ditemukan sebanyak 128 surat suara rusak dan 1.580 surat suara yang kurang. Setelah dilakukan penyortiran, surat suara yang rusak nantinya akan dimusnahkan dan akan digantikan dengan surat suara cadangan. Selain di Tangerang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang, Jawa Timur juga menemukan ratusan surat suara yang rusak.
Surat suara yang rusak ditemukan dalam surat suara untuk pemilihan Bupati Jombang, mulai dari robek hingga cetakan yang tidak sempurna. Total kerusakan surat suara Pilgub Jombang yang ditemukan sebanyak 119 lembar. Selain itu, KPU Jombang juga melaporkan kekurangan surat suara sebanyak 626 lembar. Pendistribusian logistik dan produksi surat suara Pilgub Jawa Timur telah mencapai 60%. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Aang Kunaifi mengatakan, proses produksi surat suara dan distribusi surat suara berjalan bersamaan. Distribusi surat suara pilkada segera dikirim jika sudah selesai diproduksi dan tak perlu menunggu seluruh surat suara selesai diproduksi. Surat suara yang sudah selesai langsung dikirim ke kabupaten kota untuk selanjutnya dilakukan penyortiran surat suara di daerah bersangkutan. Sampai saat ini, produksi dan distribusi surat suara sudah mencapai 60%. Tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung uji coba program makan bergizi gratis di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Uji coba program makan bergizi gratis digelar di SD Negeri 1 Langkai. Menu yang disajikan untuk siswa yaitu nasi, ayam goreng, telur, sayur-sayuran, buah pisang, air mineral, dan susu. Para siswa sangat antusias menyantap makanan. Para siswa juga mendapatkan buku gratis dari Wapres Gibran. Wali kelas sangat mengapresiasi program makan bergizi gratis untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa. Pemirsa, kabar menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, calon Gubernur Sumatera Selatan nomor urut 1 Herman Deru menghadiri silaturahmi komunitas di Maska Rebet, Alang-Alang Lebar Kota Palembang. Kegiatan ini bertujuan menggalang dukungan dan mempererat silaturahmi dan dengan berbagai komunitas di masyarakat. Terhormat Bapak Dr. Amir Syarifuddin SHMH, disilakan. Ratusan masyarakat dari berbagai komunitas berkumpul dalam acara bertajuk Silaturahmi Komunitas yang digagas oleh Antoni Yuzar, Wakil Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Selatan. Beberapa komunitas yang hadir diantaranya keluarga Banyuasin, keluarga Babat Supat, Himpunan Pengusaha Pribumi, keluarga Serasan Sekate, Komunitas Perempuan Indonesia Maju hingga penggemar Vespa. Acara ini pun turut diramaikan dengan hadirnya tokoh-tokoh besar Sumatera Selatan, termasuk calon Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan calon Wakil Wali Kota Nandriani Oktarina. Kehadiran mereka bukan sekadar simbol dukungan, tetapi wujud kedekatan yang semakin mempererat hubungan dengan komunitas masyarakat. Gagasan Pak Antoni Yuzar untuk berkumpul di sini, menyampaikan pendapat, menjalin hubungan yang semakin erat. Tentu ini akan menjadi Sumsel sebagai provinsi Kota Palembang. Tak sekedar bersua, acara ini menjadi ajang bagi masyarakat dari beragam latar belakang untuk menyuarakan rasa dan mempererat persaudaraan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Sementara itu dukungan terus mengalir untuk pasangan Mawardi Yahya dan Anita Nuringhati di Pilgub Sumatera Selatan. Dukungan kali ini datang dari relawan Komando Pasukan Selamat Alfi di Desa Sako, Kecamatan Rambutan, Banyuasin, Sumatera Selatan. Calon Gubernur Sumatera Selatan nomor urut 3 Mawardi Yahya menghadiri pelantikan pengukuhan relawan Komando Pasukan Selamat Alfi atau Kompasa di Desa Sako, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Mawardi Yahya yang akrab disapa dengan Wak Uban ini memastikan akan melanjutkan program-program unggulan yang sudah dirintis oleh gubernur sebelumnya, seperti sekolah gratis, berobat gratis, dan akan meneruskan pembangunan Tanjung Siapi-Api serta pembangunan Masjid Sriwijaya yang masih tertunda. Banyak pembangunan pondasi yang telah diletakkan oleh gubernur sebelumnya tidak dilanjutkan. Padahal itu manfaatnya cukup baik dan manfaatnya cukup membantu masyarakat kita yang tidak mampu.
Justru 5 tahun terakhir ini tidak diprogramkan oleh gubernur 5 tahun terakhir. Rambutannya manis sekali. Selama masa kampanye, pasangan Mata Hati Mawardi Yahya dan Anita Nuring Hati sudah menjelajahi berbagai daerah di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan untuk menampung aspirasi masyarakat. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Jelang pencoblosan, KPU Kota Bengkulu mengebut proses sortir dan pelipatan surat suara. Untuk mencapai target 5 hari pelipatan, KPU Kota Bengkulu memperdayakan sedikitnya 50 tenaga bantu. Proses sortir dan pelipatan 283.740 surat suara untuk pemilihan gubernur dan 285.740 surat suara untuk pemilihan wali kota Bengkulu, termasuk surat suara cadangan dan tambahan, terus dilakukan oleh 50 tenaga bantu, baik warga sekitar yang dibayar maupun pegawai KPU Kota Bengkulu. Proses kebut sortir dan lipat surat suara ini dilakukan mengingat pelaksanaan pemilihan gubernur dan wali kota Bengkulu semakin dekat 27 November mendatang. Pihak KPU Kota Bengkulu optimis proses pelipatan surat suara bakal rampung dilakukan sesuai target, yakni selama 5 hari. KPU Kota Bengkulu sudah melakukan sortir dan lipat surat suara. Kita awali dengan mensortir dan melipat surat suara untuk gubernur. Hari ini tadi sudah masuk ke sorli untuk surat suara yang wali kota. Menurut rencana, surat suara akan didistribusikan bersama logistik lainnya seperti kotak suara, bilik suara, tinta, alat coblos, dan bantalan coblos pada H-3. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bengkulu diikuti sebanyak 5 pasangan. 4 pasangan melalui jalur partai politik dan 1 pasangan melalui jalur perorangan atau independen. Dari Bengkulu, Ferry Yustika, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kabar tadi menutup perjumpaan kita di Kabar Pemilu Kada sore ini. Sesaat lagi Anda juga akan menyaksikan Kabar Petang. Saya Prita Zega mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.